Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keterpisaan kita, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, namun kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Sehingga ibadah hari ini kita boleh lakukan hanya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Inilah hari Pentakosta, yang artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa perjanjian lama, umat Israel mengingat rayakannya sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Dirayakan sangat meriah dan penuh sukacita. Di masa perjanjian baru, Gereja Kristen mengingat rayakan juga sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada murid-Nya. Sebelum Ia menderita dan sebelum Ia terangkat naik tahta ke surga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita juga bersukacita dan memuji Allah, Bapa dan Yesus Kristus di hari ini karena Ia setia dan akan menggenapi janji-Nya dalam hidup beriman kita. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Yance Wairisal. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari diundang berdiri untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 240A. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak hujung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balas surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudari seiman yang berdiam di dalam rumah masing-masing. Pagi hari ini kita bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan pada hari pencurahan Roh yang Kudus. Pertolongan kepada kita adalah hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing bagi kita di dalam ibadah pada hari pagi ini berbunyi begini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Ruh-Ku ke atas semua manusia. Nats pembimbing di dalam Yoel pasal 2 ayat 28a. Sekarang saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai-Mu juga.
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan daripadanya. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Mu, ada sukacita yang kami rasakan di pagi hari ini. Karena berkat penyertaan Tuhan, kami ada untuk beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami di saat ini. Kami memohon campur tangan Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kuasailah kami dan kuasailah hati kami ya Tuhan, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah. Diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Sebelum kita mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan puji-pujian yang dipersembahkan dari Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Kami persilahkan. Dengarlah
Kami berterima kasih atas kesempatan yang indah ibu-ibu dapat mempersembahkan puji-pujian guna memuliakan nama Tuhan pada hari pencurahan Roh Kudus ini. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Marilah jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita memohon bimbingan Roh Kudus mendahului pembacaan yang akan kita baca dan pemberitaan firman yang disampaikan dalam ibadah pagi ini. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, firman hidup, firman yang menjadi manusia, di dalam Roh-Mu yang kudus, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bermohon dengan penuh kerendahan hati, buatlah kami dapat memahami kebenaran firman-Mu yang kami baca, dan bantulah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu yang Dikau sampaikan bagi kami di hari yang indah ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama yang terambil dari kitab Yoel 2 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Kitab Yoel 2 ayat 28 dan ayat yang ke-29 yang menyatakan demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Salam kasih dalam persekutuan dengan Roh Kudus bagi semua jemaat Tuhan yang kudus, yang terkasih, yang berdiam di dalam rumah masing-masing. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam bentuk pemberitaan yang terambil di dalam bacaan yang tadi kita baca dan dengar, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan bagi kita, sebagaimana kita ikuti mulai dari bulan-bulan yang lampau, hampir setiap saat dalam pemberitaan di mimbar-mimbar agama
di ruang-ruang tempat umat beribadah, di berbagai media sosial yang dipergunakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan demi menguatkan jiwa kita yang sedang diperhadapkan dengan keadaan yang tidak menentu karena ulah dari virus COVID-19. Selalu perhatian ditujukan dan ditekankan pada penanganan masalah bahaya pandemi virus COVID yang menakutkan dan yang mematikan. Masing-masing pribadi dan keluarga dalam aktivitas sehari-hari dianjurkan untuk diikuti, untuk dipatuhi, anjuran yang disampaikan dari pemerintah agar kita aman dan dari bahaya virus COVID-19. Namun, pada beberapa minggu belakangan ini, ada yang menarik. Sebagaimana kita mendengar himbauan dari Bapak Presiden kita membuat sebuah langkah baru agar kita tidak hanya antisipasi bencana penyakit ini hari ini saja, tetapi kata Pak Presiden, masyarakat harus berdamai dengan COVID-19. Di media sosial kompas.com, Jumat 8 Mei yang lalu, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretaris Presiden, B. Mahmudin, menjelaskan maksud Bapak Presiden tersebut yang mengajak masyarakat berdamai dengan COVID-19. Pak Jokowi ingin agar masyarakat tetap produktif meskipun virus ini masih mewabah di Indonesia. Kita harus berusaha agar COVID segera hilang, tetapi kita tidak boleh menjadi tidak produktif. Kita tetap produktif sambil menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Sambil mengikuti semua anjuran pemerintah, hidup normal dengan cara baru, demikian kata B. Mahmudin. Seorang manusia yang produktif adalah manusia yang dapat menghasilkan sesuatu yang lain dari tampilan sebelumnya, bagi dirinya, bagi orang lain, dan dapat memberi suatu warna kehidupan yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Kalau mau produktif di masa sekarang ini, jemaat yang terkasih, mau tidak mau kita harus berpikir dengan akal yang sehat. Harus bisa lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dari pikiran yang baik di tengah kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan dengan mencari dan menggunakan kebutuhan ekonomi, roda perekonomian tetap harus berjalan. Dan selaku anggota masyarakat, kita tetap harus patuh dalam menjaga jarak fisik dan sosial selama kita beraktivitas di luar rumah. Itulah manusia yang produktif, yang dapat menjaga keutuhan dirinya di antara sesama. Manusia yang produktif, dia harus cerdas, juga harus taat pada aturan. Kalau keadaan apapun yang pahit yang dihadapi, ia tidak akan layu dalam bencana. Hari ini, saudara-saudari yang terkasih, kita temui janji Tuhan pada pagi ini dalam nubuat Nabi Yoel kepada umat Allah di Yehuda yang pada saat itu sedang terpuruk dalam bencana alam yang sangat luar biasa. Tuhan yang penuh kasih, bukan Tuhan pembawa kutuk dan bencana. Tuhan ingin agar bukan hanya umatnya tetap sebagai manusia selamat dari bencana dan hidup yang berguna bagi sesama. Itulah sebabnya Tuhan berbicara
pada Yoel juga adalah Tuhan orang Kristen. Ia berbicara bagi kita. Tuhan yang berbicara itu adalah Tuhan yang Maha Kasih. Ia tidak menghukum, sekalipun umatnya melakukan hal yang tidak benar. Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih. Ia nyatakan bahwa kasih-Nya tidak berkesudahan kepada manusia yang membelakanginya. Nubuat Nabi Yoel. Dalam bacaan tadi, Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia. Semua manusia akan menerima secara cuma-cuma pemberian Tuhan Allah. Menerima berkat yang melebihi segala pemberian hidup, yaitu berkat Roh Allah. Roh yang dicurahkan kepada manusia itu secara berlimpah-limpah, sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan yang lama, ataupun di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Roh itu dilimpahkan kepada semua manusia. Tuhan berbicara menggunakan lidah Yoel sebagai nabi, seperti dalam ayat 28 dan 29, firman Tuhan yang tadi kita dengar, yang sebagaimana ditulis, dan saya mencoba untuk menguraikannya sebagai berikut. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, yaitu mereka akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan atau nubuat-nubuat Tuhan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Mereka yang tua memperoleh pandangan tentang hari esok. Mereka tahu akan segala hal yang akan terjadi di kemudian hari, karena Tuhan memberikan kepada mereka, orang-orang tua, mimpi tersebut. Mereka bisa meramal melalui kuasa Tuhan segala perkara yang akan terjadi di masa depan. Para teruna, kata Nabi Yoel, para muda-mudi akan mendapat penglihatan atas segala hal yang terjadi, bukan hanya melihat, tapi mereka yang adalah anak-anak muda, anak-anak yang masih berada di dalam masa mudanya itu, akan bisa melihat segala sesuatu yang terjadi, dan dengan potensi diri yang mereka miliki, mereka akan mampu untuk mengubah keadaan yang sedang terjadi di Yehuda itu menjadi keadaan yang sungguh-sungguh menggembirakan. Bencana itu diubah adalah dengan kekuatan Allah yang dicurahkan melalui Roh Kudus kepada semua umat manusia. Kelimpahan Roh Tuhan itu akan terjadi pada hari Tuhan, juga kepada hamba-hamba orang Israel. Kasih Tuhan yang melimpah pada pencurahannya di hari Tuhan membuat jemaat yang terkasih, tidak ada sekat yang memisahkan manusia. Dalam persekutuan apapun di bumi ini, tidak ada jarak yang memisahkan satu dengan yang lain. Status sosial, kedudukan dan jabatan terikat erat dalam jalinan kasih yang indah. Karunia Tuhan yang besar itu membuat manusia mengenal siapa Tuhan yang baik dan yang benar. Tuhan yang tidak merancang kebinasaan, tetapi melepaskan manusia dari kebinasaan. Tuhan yang datang dalam roh membuat manusia memiliki satu cara pandang hidup yang produktif, warna hidup yang berubah, warna hidup yang menampilkan cara hidup yang baik dalam bertutur kata, bertindak, dalam perbuatan yang mampu mengatasi hari esok yang kelam, hidup yang nampak indah dan nikmat dalam rasa solidaritas. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibu, bapak, bahkan anak-anak
yang sedang mengikuti acara ibadah pada pagi hari ini secara live streaming di rumah masing-masing. Ketika Tuhan berjanji, Ia akan menepati janjinya. Ketika Tuhan mengatakan segala sesuatu, Dia akan melaksanakannya. Nah, ketika lidah Nabi Yoel dipergunakan, Tuhan menyatakan janjinya. Tuhan pun menggenapi janji itu sesuai rencananya. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah. Pada hari ini kita merayakan kembali penggenapan janji Tuhan kepada Nabi Yoel. Pada hari ini kita rayakan janji Tuhan itu, hari pencurahan Roh Kudus. Pada 2000 tahun yang lampau, sidang jemaat yang terkasih yang tahu apa yang terjadi di Yerusalem dengan murid-murid yang berkumpul di dalam rumah yang sedang menunggu janji Tuhan atas kuasa yang dicurahkan nanti kepada mereka. Pada 2000 tahun yang lampau Tuhan menepati janjinya, dan orang-orang yang tidak terpandang, tidak terdidik dalam lembaga didikan manusia menunjukkan hikmat Tuhan. Pada 2000 tahun yang lalu, apa yang dikumandangkan oleh Nabi Yoel sebelumnya, dia dapat menyatakan kuasanya kepada mereka. Warna dan corak hidup mereka berubah. Mereka selalu memuliakan Tuhan di dalam bait Allah. Di dalam hubungan itu, mereka berbicara dan berbuat tentang kasih yang membangun. Mereka berbicara yang membuat sesama manusia dapat mengambil keputusan untuk berdamai dengan Tuhan Allah yang penuh kasih. Mereka menjadi manusia yang produktif bagi Tuhan. Manusia yang menggunakan kuasa Tuhan untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Mereka melepaskan manusia yang terikat dalam segala penyakit. Kuasa Roh Tuhan yang turun sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel itu pada hari pencurahan Roh Kudus membuat ada karya yang baru di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, membuat warna kehidupan mereka berubah dan menampilkan suatu keadaan yang indah di antara sesama. Karya Tuhan itu adalah karya yang memberikan warna baru di dalam hidup orang yang beriman. Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, perubahan dari manusia lama yang menerima Roh Allah yang kudus dan menjadi manusia yang baru dapat diibaratkan sama seperti apa yang dapat dilukiskan di dalam sebuah ilustrasi singkat yang saya buat pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan pribadi kita ini dapat diibaratkan sama seperti sebuah gelas yang di dalamnya ada wadah air. Wadah ini adalah merupakan bagian yang di dalamnya bisa memberikan suatu rasa kenyamanan dan hidup yang baik. Tetapi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, air ini jikalau beralih fungsi, dibuat sedemikian rupa dan beralih fungsi dan dapat memberikan sesuatu yang indah, maka sudah dengan demikian apa yang kita bisa lihat, inilah gelas air putih yang dapat disebut hanya sebuah gelas yang berisi air putih. Apapun terjadi tetaplah disebut sebagai air putih di dalam gelas. Tetapi jemaat yang Tuhan Yesus kasih, jikalau Roh Allah itu bekerja dan mengubah kita, yang dapat diibaratkan sama seperti apa yang dilukiskan di dalam ilustrasi yang saya gambarkan, kelanjutan dari cerita ini, ialah ketika ada kita menempatkan, ketika kita menyirami air ini dengan sirup yang sungguh-sungguh dapat membuat suatu perubahan, maka sudah dengan demikian jemaat yang terkasih, air yang tadi ada di dalam gelas yang
bening ini, ia berubah fungsi sedemikian rupa. Dan apa yang bisa kita tahu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus? Ketika air di dalam gelas tadi berubah, mengikuti warna dari sirup tadi, orang tidak menyebutnya lagi itu air putih, tetapi orang menyebut adalah sirup. Warna kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Dalam kehidupan manusia yang lama, yang mungkin kita hanya beraktivitas dan produktivitas kita adalah hanya untuk diri kita. Dan kalau kita membuka hati untuk menerima Roh yang kudus, dan Roh itu memberikan warna yang baru kepada kita, yang kita tahu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Orang tidak lagi menyebut kita sebagai manusia biasa, tetapi orang akan menyebut kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Seperti air di dalam gelas tadi yang diberikan warna sirup yang merah, maka orang melihat dan menyebut itu sirup, bukan lagi air putih biasa. Maka dengan demikian, hidup dan kehidupan kita sebagai manusia yang diberkati oleh Allah dengan limpahnya melalui Roh yang kudus, kehidupan pribadi kita yang senantiasa dituntun oleh Roh Allah akan membuat sebagaimana saya menyebutkan tadi, dalam perbuatan kita menghasilkan segala yang terbaik. Dalam tutur kata kita berbicara untuk membangun, memberikan semangat. Dalam pikiran kita memikirkan apa yang akan terjadi ke depan dan memberikan kontribusi dari pikiran kita tadi untuk kesejahteraan kehidupan sesama. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, manusia yang baru di dalam Allah, yang hidup di dalam Roh Allah, dia bukan lagi hanya disebut seorang manusia biasa dengan identitas nama dirinya, tetapi sebagai seorang yang mengenal akan Allah. Mungkin kita akan dapat disebut sama seperti Rasul Paulus menyebut Timotius, hai manusia Allah. Jikalau Roh Allah itu berdiam di dalam diri kita, maka kita akan disebut sebagai manusia Allah. Sebab di dalamnya Roh ini menyambungkan keberadaan kehidupan kita dengan Allah yang maha baik. Roh yang kudus ini membuat kita dapat memperlakukan segala sesuatu yang penuh dengan produktivitas untuk membuat kehidupan orang lain menikmati rasa kenyamanan. Roh membuat semua orang yang menikmati hidup dalam persekutuan dengan kita ada damai sejahtera. Kalau hari ini hidup kita kurang baik, bukan berarti Tuhan lupa kita, tetapi Tuhan ingin kita bisa melihat hari esok yang akan terjadi adalah lebih baik. Hari ini jemaat yang terkasih, khususnya yang berada di Surabaya Raya, dalam masa PSBB yang dijalani di rumah sebagai orang tua dan anak-anak, dan orang tua akan berbicara sebagai orang yang membawa pesan-pesan Tuhan kepada anak-anaknya, memotivasi, meyakinkan iman kepada anak-anak bahwa kita hidup adalah karena Roh yang menuntun kita. Kita berhasil karena Roh yang membuat kita dapat melakukan yang terbaik. Kita akan memiliki jiwa dan semangat dari Tuhan, yaitu melihat yang segala kenyataan hidup dengan cara pandang yang membangun keutuhan persekutuan di tengah-tengah dunia ini. Melihat untuk berubah apa yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita tahu akan terjadi di hari esok. Tuhan beserta dengan kita. Semoga Roh Kudus yang melimpah di dalam hati kita akan tetap memberikan keteguhan sehingga kita disertai oleh Tuhan untuk berbuat yang terbaik demi kenyamanan hidup sesama manusia dan alam ini. Amin. Berkat-Mu turun bagai hujan.
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan semua orang yang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri, guna bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman, menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah dari dalam hati dan mulut kita dengan sikap siap, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk kembali. Marilah jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masuk di dalam syafaat pada pagi hari ini. Di dalam kesempatan yang indah nanti di ujung syafaat, saya persilakan di saat hening, jemaat masing-masing dapat membawa pergumulan pribadi dan keluarganya beberapa saat sebelum kita masuk di dalam doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang berbicara dan senantiasa menepati janji-janji-Mu dan tidak pernah melupakan kami. Terimalah hormat, puji, dan sembah yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah. Berkenan dengan kuat kuasa-Mu yang telah mencurahkan secara berlimpah-limpah, sehingga hari ini bersama dengan semua orang yang percaya di muka bumi ini, menaikkan hormat dan puji, berkenan dengan kelimpahan Roh-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Roh yang menuntun kami untuk berhubungan dengan Dikau yang Bapa dalam Yesus Kristus. Roh yang membantu kami menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan kami Yesus Kristus. Roh yang berdiam di dalam hati kami yang memberikan sukacita ketika kami diliputi dengan duka cita. Roh yang memberikan kelegaan ketika kami hidup di dalam kecemasan. Roh Kudus yang senantiasa memotivasi kami dan dengan hikmat Yesus Kristus mampu untuk melihat hari-hari hidup kami bukan hanya pada hari ini tetapi memandang jauh ke depan. Maka dalam pengharapan yang sempurna akan kehidupan yang abadi bersama dengan Dikau ya Allah dalam kerajaan-Mu yang kekal kudus di sorga, kami dapat bersama-sama selaku satu persekutuan menikmati keakraban cinta kasih-Mu, Allah yang berdiam di dalam diri kami. Pagi ini kami berdoa kiranya Tuhan menyertai kami, gereja-Mu yang Engkau nyatakan kuat kuasa-Mu, yang Engkau memanggil dan menempatkan kami di dalamnya. Bimbinglah kami sebagai umat-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami perbuat nama-Mu dipermuliakan, dan keharuman cinta kasih-Mu akan dinyatakan. Buatlah melalui Roh-Mu yang kudus ada perubahan-perubahan di dalam sikap hidup kami, sebagai manusia yang lama, yang akan senantiasa membuka hati dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu, dan memberikan kesempatan untuk Roh mengendalikan hidup kami, sehingga kami dapat menciptakan warna yang baru dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah kami dalam kehidupan di tengah-tengah gereja yang ada di dalam bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menyertai kami di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat.
Tuhan memberkati kami di tengah-tengah keberadaan kehidupan Provinsi Jawa Timur. Tuhan menyertai kami di tengah-tengah kehidupan kota yang Engkau tempatkan kami di sini. Biarlah segala aktivitas kami nama-Mu dipermuliakan. Bapa, kami berdoa untuk kebersamaan kami di dalam Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Engkau tahu ya Tuhan, dalam kuat kuasa-Mu Engkau sedang membimbing kami. Guna kami mengadakan pesta raya iman dengan melaksanakan persidangan sinode yang akan berlangsung di dalam tahun ini. Namun kenyataan yang kami lihat atas apa yang sedang terjadi, kami mohon penyertaan dan hikmat Tuhan. Apakah Engkau akan menentukan dengan kuasa-Mu kami menjalani persidangan ini dalam tahun ini ataupun tahun depan? Semuanya kami serahkan agar Roh Kudus Tuhan membimbing kami sebagai satu persekutuan orang percaya di dalam Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Pimpinlah ya Tuhan semua presbiter, sertailah semua jemaat. Berkatilah kami dengan berkat rohani yang Engkau curahkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan limpahkanlah segala sukacita di dalam Yesus Kristus melalui berkat rohani yang dianugerahkan oleh Dikau Kristus, supaya kami dapat berpartisipasi dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami untuk mewujudkan tanda-tanda kehadiran-Mu. Berkati kami ya Tuhan dalam kehidupan bersama dengan semua orang. Oleh karena itu kami berdoa untuk segala pergumulan kami di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami menghadapi bencana yang sangat mengganggu ketentraman dan kedamaian hati batin kami dengan tersebarnya penyakit virus COVID-19. Penyakit yang telah menjadi pandemi di dunia ini. Kami tahu bahwa usaha-usaha kami telah dikerjakan yang luar biasa oleh mereka yang cerdik pandai. Tetapi dengan iman, kami pun berharap agar Tuhan membantu supaya kami bisa keluar dari kondisi yang sungguh sangat mencekam banyak orang. Allah yang maha baik, kami berdoa kepadamu, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan akan kami sebagai orang-orang yang percaya. Berkatilah kami di dalam jemaat ini, tuntun pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Buatlah agar kami senantiasa menikmati segala kebaikan-Mu yang bekerja, sementara melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantor, di rumah. Biarlah berkat-berkat jasmani Tuhan anugerahkan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada saudara lepas saudara, keluarga lepas keluarga yang di dalam kondisi seperti begini. Tuhan berkenan memberkati dan apa yang mereka dapatkan dari berkat-berkat jasmani, mereka berbagi bagi sesama, baik di dalam gereja maupun di sekitar yang ada bersama-sama dengan kami di dalam kompleks gereja ini. Bapa, semoga Engkau memberkati dengan memberikan kekuatan, hikmat dan kuasa-Mu, kesehatan dan kekuatan kepada mereka dan kepada kami semua, supaya kami dapat membangun suatu kehidupan yang terbaik bersama-sama dengan semua orang. Tuhan Yesus yang baik, di hari pencurahan Ruh-Mu, biarlah Engkau membentuk keberadaan kehidupan kami sebagai orang yang percaya, yang menaruh belas kasih mulai dari dalam rumah, suami yang menghormati dan menghargai mengasihi istri, dan sebaliknya istri yang senantiasa menempatkan diri sebagai penolong, yang mendampingi suami dalam segala hal. Dan Tuhan yang mengaruniakan anak-anak ke dalam rumah tangga masing-masing. Biarlah anak-anak bertumbuh dengan rasa hormat dan cinta kasih kepadamu ya Tuhan. Allah yang maha baik, Engkau tempatkan kami di sini. Dan Engkau menyertai kami dari anak-anak sampai dengan orang-orang tua yang telah lanjut usia. Engkau memberikan kepada kami perlindungan-Mu. Engkau nyatakan kuat kuasa-Mu untuk memberikan kepada kami kekuatan khususnya bagi orang-orang tua dan saudara-saudara kami yang mengalami keadaan kelemahan tubuh. Kami berdoa kepadamu ya Yesus, kiranya Engkau menyertai Bapak dan Ibu Lohana Pesi, Engkau menyertai Pak Widodo, Engkau menyertai Bapak Misnandar, Bapak dan Ibu Ruce Sujianto Foeh. Tuhan menyertai Bapak Paringkuan,
Bapak Pitoyo Skurmans, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Grace Maispatela Apitulei, Bapak Prasojo, Ibu Selvi Maulete, Bapak dan Ibu Nikiulu, Ibu Simanjuntak, Ibu Pande Iros Sairang, dan Bapak Baitanu. Dalam kuat kuasa-Mu ya Allah, Engkau perbuat agar mereka dapat menikmati hidup yang penuh dengan sukacita melalui pelayanan istri, suami, anak-anak, maupun semua yang mengasihinya. Di tengah-tengah kehidupan ini, kami berdoa dan mengucap syukur atas campur tangan-Mu, sehingga dapat terlaksana ibadah kami seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas kuasa dan hikmat Tuhan yang telah menyertai dan memimpin kami, sehingga terlaksananya ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati tim yang bekerja untuk menyiapkan segala yang bertalian dengan peribadahan ini. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin tim multimedia. Tuhan menyertai keberadaan Komisi Muger dan juga paduan suara Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Allah yang Maha Baik, kami serahkan seluruh jalan kehidupan kami pada hari pagi ini sebagai presbiter lepas presbiter yang telah bertugas menjalankan tugas pelayanan kami di tengah-tengah situasi yang tidaklah menentu ini. Biarlah Tuhan Engkau bersama dengan kami sebagai presbiter yang melayani Engkau. Allah yang Maha Tahu, Engkau lebih mengenal kami daripada kami mengenal diri kami. Engkau lebih mencintai kami dengan kuasa kasih Roh-Mu yang kudus. Maka di ujung syafaat ini, ya Tuhan Allah kami yang baik, perkenankanlah dalam keheningan sejenak Engkau mau mendengar doa dari keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dalam keheningan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Sempurnakanlah semua yang kami panjatkan kepada-Mu ya Allah dalam Yesus Kristus, kepada Bapa yang Maha Baik melalui Roh yang Kudus, dalam doa yang Engkau sendiri Yesus ajarkan bagi kami pada pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus.
Jemaat, marilah kita berdiri dan membawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan yang senantiasa dibimbing dan dituntun oleh Roh yang Kudus, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di tempat-tempat pekerjaan, ataupun di mana saja Tuhan tempatkan kita, dalam gereja dan masyarakat serta bangsa ini, kita berkenan menjadi berkat Allah yang membawa sukacita bagi banyak orang, sehingga ada perubahan di tengah-tengah dunia yang baik. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhan-Mu. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhan-Mu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, angkatlah hati dan arahkanlah hati serta pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Kami telah bersama-sama mengikuti ibadah walaupun secara live streaming, Bapak Ibu di rumah. Harapan kami Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat dan selalu disertai oleh Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, ikutilah anjuran pemerintah, tetap di rumah, memakai masker, jaga jarak, agar kita semua dapat membantu pemerintah dalam memutuskan mata rantai COVID-19. Presbiter yang bertugas di pagi ini mengucapkan selamat hari raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.